Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media. Apa kabarnya? Baik hari ini ya. Oke, boleh minta semangat dulu yang luar biasa dong, biar tambah semangat, tambah guyup hari ini. Gitu ya. Karena hari ini adalah hari bahagia. Kami mempersilakan dan menyambut teman-teman media sekalian di press conference dalam rangka kita akan bersama-sama menyaksikan kehadiran pemain baru dari Arema FC, yaitu Diego Michels. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat kita semua. Baik, dan langsung saja acara hari ini bersama-sama. Sebelum kita memulai rangkaian prosesi, kami mempersilahkan untuk yang pertama kita mengundang untuk bisa bergabung bersama ke depan kepada Presiden dari Arema FC, Bapak Gilang Widya Pramana, dan juga Diego Michels untuk bisa bersama-sama maju ke depan. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan. Baik, boleh teman-teman media mungkin diabadikan terlebih dahulu. Baik, untuk tempat media apakah sudah cukup? Cukup, baik. Kami persilakan kepada Bapak Gilang dan juga Diego Michels untuk bisa duduk. Dan yang pertama kita bersama-sama akan menyaksikan dengan penandatanganan kontrak secara simbolis yang akan dibacakan oleh Bapak Gilang kepada Diego Michels sebagai pemain baru dari Arema FC Official. Ini bangkunya 3 siapa nih? 1. Kalau nggak ada biar istriku aja. Ini ya? Aja. Kita kapal. Baik, boleh teman-teman media sambil didokumentasikan juga. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Boleh lihat kamera? Oke. Kita lihat nanti Diego Michels akan memberikan kontribusi nyata bagi Arema FC yang pastinya kita harapkan bagi warga area Malang semua dapat bersama-sama bersinergi dan juga bekerja sama untuk membuat Arema FC menjadi lebih baik lagi. Maju. Kamera Mas, lihat kamera. Nah. Baik, mungkin boleh sekali lagi? Ya. Sama yang ini ya? Ya. Nanti penyerahan. Diego jangan tegang, Diego, senyum. Udah tanda tangan. Oke, boleh sekali lagi juga mungkin Mas Gilang dan juga Diego Michels setelah melakukan tanda tangan kontrak resmi bahwa Diego Michels telah menjadi pemain dari Arema FC, boleh berfoto sekali lagi bersama dengan Mbak Sandi Penyerahan. Ya. untuk penyerahan kontrak secara formal. Mantap. Sip. Dan dengan ini Diego Michels secara resmi telah menjadi pemain dari Arema FC. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah teman-teman media sekalian. Kasih ini lah meninggalkan preskon ke situ. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak. Dan kami persilakan untuk Mas Gilang dan Mbak Santi dan juga Diego Michels untuk bisa duduk. Dan acara selanjutnya kami mengundang kepada media officer dari Arema FC, Bapak Sudarmaji, untuk berkenan bisa bergabung ke depan dan membantu jalannya preskon peresmian Diego Michels sebagai pemain Arema FC. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Mbak, mohon maaf loh, Mbak. Suaminya Mbak loh yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Kenapa 3 kali? Karena tadi dibisiki sama Mas Gilang harus 3 kali. Ya, pertama-tama tentunya kami sungguh berterima kasih
Dan tentunya apresiasi yang luar biasa kepada Presiden Klub Mas Gilang di tengah kesibukannya yang begitu padat. Baru jam 3 tadi terbang dari Jakarta, langsung minta ada preskon, dan alhamdulillah Mas Gilang bisa hadir malam ini. Beginilah kelakuannya wartawan-wartawan, Mas. Jadi ini menjadi kesempatan pertama. Mereka sudah request 4 bulan yang lalu pengen ketemu Mas Gilang, tapi saya bilang harus antri, dan kebetulan baru hari ini bisa terwujudkan. Jadi sebenarnya wartawan sudah menduga kuat kalau presidennya pasti Mas Gilang. Dan yang dorong saya jadi presiden Arema tuh ya mereka semua sebenarnya. Iya, juga hasil perbuatan mereka, kan gitu. Dua tangan. Terus yang kedua kepada Diego Michael. Michelle atau Michael? Wow, aduh, itu malah susah ya gitu. Jadi kita panggil Diego aja. Ini singa baru yang sejak awal dulu juga pernah bergabung di Arema. Jadi pernah bergabung di Arema, sekarang kembali lagi untuk Arema. Kita beri tepuk tangan untuk Diego. Hari ini mungkin hari yang sangat bersejarah buat Arema. Kenapa preskon digelar? Tentunya sekali lagi kita tetap menjaga protokol kesehatan, karena itu tadi sudah mewanti-wanti. Kenapa ini kita bergeser tempatnya, kalau nggak salah 6 kali yang gitu. Awalnya tidak di sini, tapi akhirnya diputuskan privat karena kita pengen sekali. Yang pertama tentunya Presiden Klub ingin bersilaturahmi kepada rekan-rekan media. Yes, betul. Jadi kalau rekan-rekan media kepingin ketemu Mas Gilang selama berada di Malang, nanti bisa bangun komunikasi. Itu ya Mas. Yes. Jadi sebenarnya ada 2 pilihan kemarin pada waktu preskon. Jadi ada yang virtual, ada yang teman-teman datang. Jadi aku ditawari sama manajemen mau pilih yang mana Mas. Jadi aku langsung pilihnya, aku pengen ketemu langsung sama teman-teman yang ada di sini. Ya, gitu. Jadi kalau ada yang bilang Presiden Klub kita eksklusif, enggak. Jadi sebenarnya bisa bertemu dengan rekan-rekan kalau ada kesempatan waktu kita ingin berdiskusi, terus kemudian juga dalam konteks bekerja untuk keperluan jurnalis. Mungkin langsung saja sebelum kita memulai preskon ini, mungkin Mas Gilang bisa menyampaikan beberapa hal. Kok bisa ketemu pemain namanya Diego, terus kemudian cepat melakukan negosiasi dan harus segera datang ke Malang. Gimana Mas ceritanya Mas? Jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya semua untuk teman-teman wartawan, kemudian tim dari Arema dan juga dari MS Government. Terima kasih. Jadi saya sama Diego itu sudah berteman lama di medsos, ya, di Instagram. Jadi sudah 2 tahun ya Diego ya. Jadi aku kan emang gila bola, udah tahu semua rata-rata pemain bola di Indonesia aku follow, ya. Jadi aku udah emang komunikasi sejak sebelum aku pegang Arema. Dan Diego sendiri emang agak intens sejak COVID ya, sering ngajak ngobrol di DM, kemudian juga sering komen-komen. Kemarin hari Minggu kalau nggak salah, minggu kemarin, hari Minggu hari apa ya? Hari Minggu ya. Jadi hari Minggu itu Diego sendiri sebenarnya yang menawarkan ke saya. Jadi Mas, saya mau gabung ke Arema dong. Dan saya tuh orangnya to the point aja sebenarnya. Ya udah Diego, kalau kamu mau gabung ke Arema, jelaskan dulu seperti apa kronologinya, kenapa kamu pindah dari Borneo ke Arema. Dan dia jelaskan semua seperti gini Mas. Oke, kita pelajari. Kemudian minta berapa kamu Diego? Dia juga menjelaskan sekian. Dan kita juga punya budget, saya jelaskan juga sekian. Akhirnya kesepakatan bersama, Diego akhirnya mau. Ya udah hari Senin saya terbangkan Diego ke Arema. Dan emang posisi Diego full back kanan emang lagi dibutuhkan sama tim, ya. Jadi kanan itu lagi posisi yang rawan. Dengan masuknya Diego berharap Arema bisa lebih solid dan kuat lagi. Seperti itu. Mungkin Sam Diego, kenapa kok langsung menerima tawarannya Sam Gilang? Pertama saya mau bilang terima kasih Pak Presiden, manajemen, tim kepelatihan untuk kasih kesempatan bisa main di tim Arema. Soalnya Arema tim besar dan saya sangat senang itu. Dan apa pertanyaan? Sorry. Kenapa kok memilih Arema? Ya soalnya Pak Presiden baru dengan visi-visi yang baru dan Arema ya klub besar punya nama besar. Nah itu saya suka itu.
Dan kota Malang saya suka, dan sebenarnya istri saya orang Batak Jawa. Dia lahir di Kertosono, tidak terlalu jauh dari sini. Nah, salah satu faktor itu juga. Oke, langsung pertanyaan. Untuk termin pertama 3 pertanyaan. 1 Mas Noval, nanti disebutkan nama dan nama medianya. Kalau perlu juga alamat rumah juga perlu. Istri berapa, anak berapa. Oke. Baik, untuk teman-teman media boleh dipersilakan berdiri. Untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan wartawan, pertanyaan yang terbaik nanti akan dipilih Mas Gilang, akan dapat hadiah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Ya, hadiahnya silakan nanti berenang bersama keluarga seminggu 3 kali. Mas Noval dulu, ada lagi siapa lagi? Dari Sena Putra, terus kemudian Mas Alfi. 3 dulu ya. 3 dulu Ayi. Mas Noval monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam. Yang pertama saya tujukan ke Mas Gilang. Nama-nama. Noval dari Top Score dan DW. Mas Gilang, pertanyaan yang standarnya dulu. Ini berapa durasi untuk Diego Michel di Arema? Ada klausul tersendiri nggak? Andai di tengah jalan ada non teknis, itu pertama. Yang kedua untuk Diego Michel, ini tahun yang ke-10 Anda di Indonesia, tim yang ke-6, tidak pernah merasakan gelar juara, berbeda dengan rekan Anda Ivan Badem dan Stefano Lipani sudah merasakan. Apa target Anda untuk Arema, sementara dari manajemen Mas Gilang dan pelatih fokus untuk juara musim ini? Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir itu pertanyaan doa. Silakan Mas Gilang. Yes, terima kasih pertanyaannya. Untuk kontrak Diego berapa lama? Kita kontraknya 1 tahun ya. Jadi kita udah sign 1 tahun perpanjangan jika Arema berprestasi atau jika Diego menunjukkan performa terbaiknya. Jadi itu ya. Apalagi? Yang buat saya apalagi? Ada klausul enggak yang mengikat dia terkait tentang hal-hal teknis gitu? Kalau klausulnya ada. Maunya dia tuh ngomong gini loh, ini pemain nakal nih. Masa lalu itu bos, masa lalu dulu. Enggak lah, sekarang enggak, tapi pingin dengar suaranya Presiden Klub. Sebelum Diego gabung, saya udah ngomong ya sama Diego ya. Saya udah jelaskan bahwa Diego, kamu kalau ke Arema kamu harus merubah semuanya, mulai dari etika, minum-minum dan lain-lain. Saya udah ngomong sama Diego dan Diego berjanji untuk bisa berubah. Dan saya juga bilang ke Diego, kamu tepat berada di sini karena saya siap untuk bantu kamu juga. Jadi untuk klausul sendiri emang sudah kita masukkan juga beberapa poin-poin yang do and done yang harus dilakukan sama Diego. Jadi gitu ya. Tapi yakinlah di Arema Diego akan menunjukkan yang luar biasa dan yang berbeda. Silakan Diego, tadi pertanyaan statistik tadi. 10 tahun di sini. Ya, itu betul, saya belum pernah juara, cuma yang piala gubernur dulu di Kalimantan sama Borneo FC. Dan ya salah satu faktor saya ke Arema juga ya, saya pengen juara. Kemarin saya baca juga di sosmed visi misi dan targetnya Arema, dan semoga bisa ya kejar target itu. Semoga tahun ini bisa juara. Amin. Oke, Om TW. Yuk. Nama sama TW dari Radio Sana Putra. ya. Ke Mas Gilang dulu. Jadi kalau melihat animo dari Aremania, apalagi sosmed yang begitu luar biasa, ketika pilihan pada Diego Michel itu ternyata banyak yang reaktif, ya mungkin karena tadi disebut Diego masa lalu. Nah, seperti apa pertimbangan Anda pada pilihan Diego Michel? Kemudian Diego Michel mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan, belum dijawab mungkin, target di Arema sendiri selain tadi disampaikan gelar juara, seperti Anda nanti seperti apa nanti bersaing dengan pemain-pemain Arema saat ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk Diego sendiri, alasan kenapa memilih Diego, jadi sebenarnya ini bukan keinginan saya, ini kebutuhan tim, ya. Jadi saya melihat kurangnya kedalaman dari skuad Arema, terutama di bagian fullback, center back. Jadi saya emang mencari pemain-pemain yang memiliki talenta, yang memiliki kemampuan di posisi itu. Akhirnya
gayung bersambut saya juga nggak menawarkan Diego sendiri yang datang. Jadi alasan kenapa saya memilih Diego karena emang Arema kekurangan fullback kanan dan masuknya Diego pasti akan menambah kekuatan lini belakang. Kemudian untuk etika baiknya Diego seperti apa? Diego juga udah komit untuk berubah menjadi lebih baik di Arema. Dia pengen menunjukkan bahwa inilah Diego yang sekarang. Jadi seperti itu. Ya, menambahkan Presiden, mohon izin. Jadi ini juga dikomunikasikan kebutuhan tim ini, kebutuhan pemain ini oleh pelatih. Jadi sekali lagi ini komunikasi antara pelatih dengan presiden klub membantu untuk memenuhi keinginan dari pelatih. Kebetulan Diego sendiri berkomunikasi dengan presiden. Jadi jangan ada informasi dipikir intervensi manajemen termasuk presiden klub dengan pelatih. Selanjutnya Diego, ada pertanyaan tadi. Target saya sendiri itu ya, saya cepat fit, saya bisa main inti dan bisa ya jadi mentor atau motivasi untuk pemain junior. Ya pokoknya maksudnya saya bisa cepat adaptasi di tim ini, itu aja. Apalagi? Alfi? Perkenalkan, nama saya Alfi, saya dari IDN Times. Pertama saya mau tanya ke Diego dulu. Kita tahu bahwa Aremania itu adalah supporter yang kritis, supporter yang cerdas begitu. Kalau bagus dibilang bagus, kalau jelek dibilang jelek. Bagaimana Diego melihat itu dan apa yang bisa dijanjikan kepada Aremania? Terus untuk Pak Presiden, ini mungkin kejutan pertama dari Presiden baru. Berikutnya kejutan apa ini yang akan dijanjikan ke Aremania, terutama untuk pemain asing, karena kan sampai saat ini Arema belum punya pemain asing gitu. Terima kasih. Ini kan pemain asing yang di Indonesia kan? Sama Setengah. Tentang kritik itu dari supporter ya, itu biasa lah. Kalau main di klub besar kayak Arema itu biasa. Kalau ada pressure dari situ itu tidak apa-apa buat saya, itu normal aja. Dan apa lagi? Pertanyaan apa lagi? Oh, itu aja. Oke. Semangat nih Diego. Jadi sebelum Diego masuk ke Arema, kita udah banyak komunikasi dengan pemain-pemain yang saya rasa punya nama di Indonesia. Ya, ada beberapa pemain yang sebenarnya udah deal tapi lepas ya ke Liga 2. Kemudian ada juga beberapa pemain yang menawarkan ke saya tapi posisinya juga nggak pas, nggak sesuai dengan kebutuhan tim. Ya, ada posisi penyerang. Kemudian apakah Diego ini terakhir? Sebetulnya kita masih mencari posisi pemain lokal untuk center back. Ya, jadi kita lagi mencari posisi yang terbaik, yang punya nama, yang punya karir bagus lagi kita cari. Kemudian untuk pemain asing, kita sudah selesai 4 pemain asing. Ya, slot pemain asing udah kita penuhi semua 4. Jadi 3 dari Eropa dan 1 dari Asia. Jadi ada 1 posisi goalkeeper kita pakai asing itu dari Brasil, ya. Dan nanti infonya seperti apa boleh dibocorkan? Jangan ya. Intinya untuk pemain asing kita sudah penuhi 4 slot dan secepatnya akan segera kita perkenalkan seperti itu. Sebenarnya sudah saya bocorkan di IG, ya. Sebenarnya saya sudah bocorkan posisinya. Selain goalkeeper ada center back, ada defensive midfield, kemudian ada second striker sama striker murni ya. Jadi posisinya 4 itu. Silakan berspekulasi, silakan googling, searching atau mengorek-ngorek kita. Ada pertanyaan lagi untuk termin kedua? Ada Lucky, ada Iwan, ada Abdi. Monggo. Diego kan akan bersaing dengan pemain muda di posisi fullback kanan. Bagaimana Diego melihat persaingan di posisi fullback kanan? Kemudian kan Diego sudah berlatih selama beberapa hari ini sama tim. Bagaimana Diego melihat tim Arema setelah mengikuti latihan beberapa hari ini? Ya semoga saingan saya bagus juga, itu lebih bagus buat saya juga. Saya lihat, saya baru 2 hari atau 3 hari saya latihan. Saya lihat chemistry antara pelatih sama pemain itu bagus. Ya itu aja. Saya baru 3 hari ini.
pertanyaan Bang Ato Deko. Silakan Iwan. Ya, saya Iwan dari bola.com untuk Pak Presiden dulu. Berapa budget yang disiapin Arema ini untuk merekrut total mungkin pemain barunya? Karena Mas Gilang kan terkenal wah juga mungkin bahasanya Diego ngeri ini timnya. Berapa ini Mas? Boleh disebutin kalau boleh nominalnya nggak apa mungkin seharga apa gitu? Si Diego. Ya maksudnya total keseluruhan. Total keseluruhan. Jadi sebenarnya saya masuk di Arema itu mendekati. Mas itu jangan ada suara dulu ya. Sorry. Jadi saya masuk di Arema itu mendekati akhir dari perburuan pemain, di mana hampir semua rata-rata pemain lokal Indonesia itu sudah kontrak, ya. Jadi kita tinggal tersisa pemain-pemain yang belum kontrak dan rata-rata itu usianya udah 30 tahun ke atas. Untuk budget berapa sebenarnya saya bilang ke tim Arema nggak ada budget. Yang penting kita punya pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, punya nama besar dan mau kerja keras. Jadi itu sih. Jadi kita nggak ada budget sebenarnya. Tapi kita terkendala dengan kehabisan stok pemain lokal dan juga pemain asing terbatas juga. Jadi mungkin musim ini yang kita lakukan adalah kita meracik tim dengan baik, bermain dengan semangat, dengan tujuan juara. Musim depan kita akan belanja pemain sesuai dengan keinginanku dan juga kebutuhan tim seperti itu. Bisa dibilang unlimited berarti. Insya Allah. Ya. Tahun depan unlimited, sekarang semi unlimited. Yang kedua buat Diego, susah nggak sih Diego melepas label bad boy yang dulu pernah melekat waktu di awal? Susah nggak melepas label bad boy yang dulu pernah? Itu saya baru mau bilang, saya udah capek dengar begini terus. Padahal sudah berapa tahun, mungkin kalian sering nonton bola, saya sebagai dulu di captain di Borneo FC, saya berubah lebih kalem, ya. Dan ya, mereka sering bahas masa lalu saya, tapi tidak apa-apa itu. Nanti saya terbuktikan lagi ini saya udah berubah. Oke, Diego dulu pernah 1 bulan di Arema IPL waktu itu ya. Apa yang bikin yang mungkin masih teringat Diego sampai sekarang mungkin? Atau yang tentang Kota Malang atau tentang klubnya? Ya memang saya sering ke sini. Kalau kita tur sama tim bola kan kita jalan kompetisi, kita ke Kota Malang ini ya. Saya suka sama Malang. Jadi tadi di dalam kontrak sudah ada di situ sebutannya Diego adalah good boy, bukan lagi bad boy. Jadi mulai besok tolong media-media sudah menulis di Arema sebutannya adalah good boy, oke? Yes. Jadi headline-nya good boy ya gitu. Tulis ya. Abdi silakan ayo. Selamat malam Diego dan Pak Presiden. Mau tanya ke Diego dulu. Ini kan saat ini untuk komposisi lini belakang sebenarnya Arema sangat kekurangan di back tengah. Sementara kita tahu Diego sendiri lumayan multi posisi di karirnya. Jika memang Arema gagal mendatangkan back lokal, secara pribadi maukah Diego untuk bermain atau dipasangkan di back tengah? Itu yang pertama buat Diego. Kalau ke Pak Presiden mau tanya ini sih Pak. Ketika setelah menjabat Presiden Arema kok kayaknya lebih interaktif dan responsif dengan Aremania dan Aremanita. Itu kenapa? Apa visi yang mau dibawa dengan keterbukaan ini? Terima kasih. Kayaknya kita kemarin ketemu di hotel ya, pas Piala Menpora. Ya kan? Masih ingat ya? Ya kalau pelatih butuh saya di posisi manapun saya siap. Mau kiper kah, mau striker kah, saya siap aja. Gitu aja. Asal tidak ditempatkan sebagai pelatih gitu ya. Terima kasih. Jadi kenapa kok saya begitu interaktif di medsos? Ya, sebelum saya pegang Arema pun di bisnis saya sering banyak ngobrol. Kenapa saya sering banyak ngobrol? Dari ngobrol itu saya sebenarnya banyak menemukan saran, banyak menemukan ide baru, banyak menemukan ya tambahan-tambahan ilmu buat saya. Jadi saya sering banget ngajak ngomong follower saya, terutama Aremania dan Armanita, untuk saya pakai nanti saya jalankan di program kerja saya. Jadi seperti itu Mas. Ya. Oke, cukup atau ada pertanyaan tambahan? Terakhir dari RRI. Oh, dari WA Aremania. Siapa lagi satu biar dilengkapi 3? Atau cukup? Oke. Oh, Edi. Oke. Dari RRI dulu. Terima kasih. Selamat malam Pak Presiden, Diego dan media besar. Yang pertama saya Nama. Nama saya Ferry dari RRI.
kepada Pak Presiden, pertanyaan saya, dengan datangnya Diego dan 4 pemain asing yang mungkin mempunyai level yang cukup tinggi, dengan kolaborasi pemain muda, seoptimis apa Arema bisa merealisasikan target dari Presiden klub? Terima kasih. Kemarin ketika saya melihat pertandingan antara Arema lawan Rans, wah luar biasa. Ternyata pemain menjalankan instruksi pelatih dengan maksimal, dengan luar biasa. Tanpa pemain asing kita bisa membantai lah, istilahnya 6-2 Rans. Itu merupakan permainan terbaiknya Arema, dan saya juga diinfo teman-teman gimana latihan mereka juga maksimal, mereka semangat. Berarti Arema musim ini saya rasa berbeda dengan Arema sebelumnya. Arema musim ini mereka penuh dengan keyakinan, penuh dengan kekompakan, dan mereka yakin bahwa bisa kita meraih juara tahun ini. Amin. Silakan Agung. Ya. Selamat malam, perkenalkan saya Agung dari wiaremania.net. Pertama untuk Diego. Mungkin Diego kan selama ini dikenal sebagai pemain yang banyak tato ya. Nah ini pertanyaan titipan dari Aremania. Apakah punya tato singa? Apakah punya tato singa? Dan ini apa, sudah tahu mitosnya nggak pemain yang pakai tato singa di Arema? Seperti apa? Mau dengar mitos dulu, kan? Kasih tahu mitosnya. Mitosnya apa mitosnya? Semua pemain yang pakai tato singa di Arema pasti nggak lama di Arema. Bercanda, intermezzo. Boleh dijawab atau boleh tidak? Nggak usah jauh sudah. Nggak punya tato singa sebenarnya. Ya, singa Belanda ada. Oh, singa Belanda. Oh. Yang guru di Indonesia. Bukan singa Arema. Lagi pertanyaan. Untuk Pak Presiden, kan waktu pertama press conference yang perkenalan Presiden kan Pak Presiden sempat bilang ingin mengembangkan lini bisnis Arema ya. Itu seperti apa nanti konsep secara konkretnya lini bisnis Arema? Terima kasih. Thank you, pertanyaan yang lumayan. Sebenarnya lini bisnis Arema itu lagi kita pikirkan, lagi kita kembangkan dan godok bareng-bareng. Jadi Arema itu saya pengennya bukan hanya sebagai klub sepak bola aja. Sayang banget dengan fans militan Arema yang terkenal bukan hanya di Malang tapi juga hampir di seluruh Indonesia. Baiknya kita memiliki bisnis. Jadi bisnisnya seperti apa lagi saya godok sebenarnya sama Ibi. Banyak yang sudah kita bicarakan, seperti kita akan membuat kafe sekaligus museum Arema. Jadi nanti semua piala-piala Arema, sejarah Arema akan kita tempatkan di sana sekaligus untuk tempat nobar. Itu bisnisnya. Kemudian yang kedua ada juga training center, ya kan? Training center itu penting banget buat Arema. Kenapa? Karena Arema sendiri untuk latihannya sering berpindah-pindah senior, ya. Dan untuk juniornya kasihan kalau mereka bermain dari usia dini tapi lapangannya belum standar. Makanya itu saya juga lagi kerjasama dengan Pemkab dan juga Pemkot Malang untuk mencari tanah. Nantinya akan saya bangun untuk training center. Kemudian yang nanti pengen saya kerjakan juga adalah merchandise, ya. Merchandise Arema saya pengennya ke depan semua ditertibkan. Kita sama-sama jalan bareng. Semuanya itu satu, kita pakainya ori, ya. Jadi nanti para pedagang-pedagang yang sudah jualan kita jadikan reseller, mereka beli ke kita dengan harga yang udah kita tentukan. Jadi kita akan bikin merchandise itu semurah mungkin, HPP-nya semurah mungkin, dengan harapan para pedagang-pedagang kaos itu bisa gabung menjadi seller kita dan nggak ada lagi yang namanya kaos bajakan. Semuanya ori untuk memasukkan klub di Arema. Seperti itu. Oke, silakan Mas Edi, dikenalkan. Untuk Presiden Klub, yang pertama, Kenalkan. saya Edi dari JTV. Nah, yang pertama dari 4 pemain asing ya. Itu apa 4 nama ini sudah ada sebelum menjabat sebagai presiden atau ada pengajuan tambahan dari Presiden Klub kepada pelatih? Yang kedua, apakah ada tambahan lagi pemain lokal? Terus yang ketiga ini, waktu perkenalan ada yang membuat Aremania tercengang dengan visi misi yang satu, yaitu tentang dualisme. Nah, ini seperti apa langkah-langkah dan targetnya itu berapa lama sih untuk menyelesaikan dualisme ini? Terima kasih. Keempat lagi dapat hadiah. Pertanyaan terakhir nih ya, berbobot semua. Terima kasih. Jadi untuk 4 pemain asing itu
kita ngobrolnya malam hari setelah saya ditunjuk menjadi presiden. Jadi kita ngobrol, sudah ada namanya, dan itu sebenarnya sudah keinginan dan sesuai dengan kebutuhan tim dan juga pelatih dari Eduardo Amelda. Kemudian untuk tambahan pemain lokal kita emang lagi cari ya, kita lagi cari sampai last minute pemain lokal untuk posisi sebenarnya di posisi back ya, center back yang kita butuhkan. Untuk posisi penyerang tengah kita udah full tim, udah siap. Untuk kiper kita juga udah ada asing, jadi yang kita butuhkan hanya lokal aja untuk back ya. Kemudian untuk dualisme Arema ini yang ditunggu sama orang-orang sebenarnya ya. Kapan ini bisa selesai dan berapa lama waktunya? Emang yang saya kerjakan sekarang itu emang lagi memikirkan dualisme biar Arema bersatu, jalan bareng lagi, rame lagi stadionnya tanpa terpecah. Yang saya lakukan emang kemarin saya sama Pak Ibe banyak ngobrol agar masalah ini selesai. Jadi intinya saya pengen membeli klub Arema yang satunya. Ya, itu intinya. Jadi kita udah pengennya selesai dong, ayo dong. Jangan berlarut-larut, jangan lama-lama. Ya, jadi selesaikan aja, kita bersatu, kita bergabung. Nantinya klub Arema yang satunya itu kita beli dan akan saya jadikan Arema B atau Arema Satelit, di mana nantinya Arema Satelit itu adalah untuk pemain binaan Arema ya, yang junior kita mainkan di Liga 3. Mereka menimba ilmu di situ, bertanding situ, bermain jam terbang situ, nanti juga akan kita naikkan ke senior. Jadi saya harapan ke depan kita udah buka omongan untuk Arema yang satunya agar kita mau duduk bareng, mau membeli bareng, mau menyelesaikan ini bareng, dan nanti timnya itu akan kita jadikan tim satelit Arema untuk junior Arema. Seperti itu ya. Oke, cukup. Loh, sudah dan ada tambahan. Kalau tambahan nanti konsumsinya ada tambahan. Jadi sekali lagi, sekaligus malam ini menjadi momentum bahwa kita membangun Arema lebih baik ini kita butuh sinergi. Apa sinerginya? Kalau kita sudah bangun konsepnya yaitu football sinergi. Karena itu kita kepingin rekan-rekan media bisa bekerja sama dengan kita. Apa yang menjadi keinginan dan harapan Presiden baru, Mas Gilang, membawa itikat baru, membawa perbaikan-perbaikan baru kepada Arema. Karena itu sekali lagi kami mohon sekali lagi kerjasamanya dengan rekan-rekan media untuk bisa terus berkomunikasi dengan kita. Tentunya kami sangat berharap apa yang menjadi tadi yang disampaikan oleh Mas Gilang membawa dampak yang positif. Jadi tidak ada keinginan dari Mas Gilang untuk menjadi Arema ini menjadi tidak luar biasa, tapi menjadi lebih luar biasa. Apalagi tadi bicara tentang dualisme, mohon dukungan kepada rekan-rekan media bahwa tujuan menyelesaikan dualisme itu adalah dengan cara mempersatukan semua komponen yang ada di Arema. Sekali lagi mohon dukungan pemberitaan, dukungan effort Mas Gilang untuk bisa menyelesaikan ini semua dan memberikan tujuan kebaikan untuk Aremania juga. Terima kasih untuk malam ini. Masih ada satu agenda lagi yang penting jangan dilewatkan oleh media. Pakai nomor punggung berapa si good boy ini untuk Arema? Silakan Mas Gilang nanti di depan bisa diperkenalkan. Oke, baik, kami persilakan untuk Bapak Sudramaji, Bapak Gilang dan juga Diego Michels bisa maju ke depan dan akan diberikan jersey sebagai simbolis. Boleh teman-teman media bangkit berdiri, kita bersama-sama mengabadikan momen di malam hari ini. Dan akan diberikan jersey yang pertama secara simbolis oleh Bapak Gilang kepada Diego Michels sebagai pemain baru dari Arema FC. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah teman-teman media. Oh, itu tidak ada nomor punggungnya. Oh, enggak udah. Baik, boleh diabadikan bersama-sama. Enggak udah. Ngomong enggak usah dibangun. Nomor punggungnya ada. Oh, ada kok. Oke, bisa dibalik nomor punggungnya. Paling penting ini. Yo, ini yang penting itu. Oke, balik ya. Oke, balik nomor punggungnya. Kira-kira nomor berapa ini? 1, 2, 3. Nah. Keramat.
Terjawab sudah berarti ya teman-teman media ya. Nomor punggung dari Diego Michels adalah 24. Boleh. Diego Good Boy Michels, number 24 of Arema FC official. Luar biasa, tepuk tangan dong. Mantap. Good boy, good boy. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan media dan Mas Gilang dan juga Bapak Sudramaji dan juga Diego Michels. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk ketika tamu terhormat yang sudah hadir di acara press conference Arema hari ini. Kami persilakan untuk kembali dan yang pasti kami harapkan juga bersama agar datangnya Diego Michels di klub Arema FC Official bisa bersama-sama membantu Arema menjadi Sikoedan yang semakin disegani di Indonesia. Mas Gilang sambil menunggu dipakai bajunya. Tadi Mas Gilang janji sama wartawan memilih pertanyaan terbaik. Dipilih semua atau dipilih separuh? Untuk yang bertanya malam hari ini, saya kasih uang 500.000 semua. Ya. Dan dikumpulkan ke moderator dulu uangnya media. Baik. Boleh difoto dulu teman-teman media, silakan. Diego Michels, kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Diego Michels, teman-teman media. Oke, difokusin. Kami juga mengundang Mas Gilang untuk bisa berfoto bersama Diego Michels sekali lagi setelah ini. Oke, baik. Dibalik dulu. Boleh? Asik. Oleh kanan. Oke. Nanti mungkin tato singanya bisa dihapus dulu kali ya, biar langgeng di Arema kali Diego Michels ya. Enggak usah. Jangan. Oke. Inklusif. Baik, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Diego Michels dan juga Bapak Gilang. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Kami persilakan kembali. Teman-teman media juga terima kasih atas waktunya. Acara dengan demikian, acara press conference peresmian pemain Arema terbaru yaitu Diego Michels telah resmi dilakukan. Untuk itu, untuk acara selanjutnya kami persilakan untuk teman-teman dari media untuk bisa menikmati hidangan yang telah disiapkan.